distributor harus mengisi pengecer itu Sesuai. seperti biasa, supaya pengecer warung-warung bisa menjual dengan harga head 14.000. Kalau ini distributor membagi ke warung-warung, 1 bulan itu hanya 1 dos. Nah itu disampaikan. Itu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, rapat dalam hal ini pembahasan tentang peraturan Bupati Lahat Provinsi Sumatera Selatan nomor 2 tanggal 2 Maret 2022 yang isinya pemberlakuan eceran tertinggi dalam kurung head minyak goreng sawit. Nanti Bapak hadirin sekalian, kita ataupun saya selaku ketua GRPK, kawan-kawan di sini ada ketua KCBI, ada ketua lembaga KPK, ada ketua MAKI dan yang lain-lainnya. Jadi dalam hal ini Bapak hadirin sekalian, dengan adanya edaran ini, edaran Bapak Bupati Kabupaten Lahat ini, Pak, seolah-olah ini hanya sebatas apa? Edaran dan edaran, peraturan dan peraturan, tapi tidak difungsikan atau tidak dijalankan oleh instansi terkait. Nah, maka dengan demikian, yang pada saat ini kita tergabung di komunitas masyarakat anti korupsi Indonesia ini yang terdiri dari gabungan lembaga-lembaga ataupun LSM. Maka dengan demikian kita mendesak pemerintah. Pemerintah ini adalah bupati. Mendesak tentang edaran atau peraturan bupati ini yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2022 ini, Pak. Maka dengan demikian hadirin sekalian, ini salah satu isinya akan saya bacakan, Pak ya. Surat edaran nomor 510/95 Perdagangan /20/2002 tentang pemberlakuan harga eceran tertinggi dalam kurung head minyak goreng. Mempedomani peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Dihimbau kepada saudara untuk menjual minyak goreng sawit kepada konsumen dengan harga eceran tertinggi dalam kurung head sebagai berikut. Dengan harga eceran tertinggi head sebagai berikut. A. Minyak goreng curah Rp 11.500 per liter. B. Minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter. C. Minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter. 2. Kepada para pengecer penjual yang tidak mempedomi ketentuan head sebagaimana pada angka 1 akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas kerjasamanya saudara kami ucapkan terima kasih. Bupati Lahat C. Ujang SH. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 2 Maret 2022. Menindaklanjuti pedoman peraturan Menteri Perdagangan. Tanggal 14. Nah, jadi begini, Bapak hadirin peserta rapat sekalian. Yang saya terpikir di benak saya, di pola pikir saya, ini aturan ini hanya aturan, Pak. Aturan, kemudian aturan ini yang saya sediakan lagi tidak dijalankan oleh stakeholder ataupun SKPD yang ada di bawah pemerintahan bupati ini. Jadi yang pertanyaan kita, kenapa ada peraturan bupati lagi, Pak? Tidak ada realisasinya sama sekali. Nah, maka dengan demikian pada hari ini kita membahas ini dan solusinya yang kita cari. Kita cari solusinya, kita sampaikan dengan bupati.
kita sudah memberikan saran dan pendapat pada Bapak Bupati. Nah, dan kita menekan keras ini agar diberlakukan. Jadi nanti kalau pendapat saya, nanti silakan berpendapat masing-masing. Kalau pendapat saya, ini saya ambilkan contoh kepada pelaku pembeli langsung minyak goreng Pak Nata. Ya. Ini istri saya sendiri Pak Nurmana dan kawan-kawan sekalian. Istri saya beli, sudah berapa kali beli, harganya berapa? 26.000 harganya. Nah, kalau pedoman di sini hampir 2 kali lipat Pak Mansur Yadi. 13,5, 27 kali 2. Jadi dari ketentuan surat edaran peraturan bupati ini kan hampir separuh, Pak. Nah, maka dengan demikian berarti di aturan ini kita tidak agak-agak rancu di sini. Di sini tidak sampai kepada distributor di aturan ini, Pak Icon. Kenapa distributor tidak disinggung, Pak? Mana? Nah, jadi nanti silakan dikupas masing-masing, Bung Nata, Bung Icon, Bung Satri, dan Pak Nurmana. Silakan kita nanti berdialog itu cari solusi, Pak. Kita tidak memponis yang salah. Tapi yang saya sesalkan di sini, kenapa di sini tidak ada distributor? Nah, sekarang kita ambilkan contoh sedikit, Pak. Di mana-mana tentang narkoba, ini nyimak sedikit. Tentang narkoba dikejar-kejar sampai ke pelosok desa. Yang dikejar siapa? Kurir. Nah, kurir. Kenapa tidak bandarnya? Itu, Pak. Ini sama minyak, ini sama dengan itu. Ini di peraturan ini juga mengacu kepada pengecer. Kenapa tidak bandarnya, tidak distributornya, Pak Bung Nata? Ya. Nah, jadi mari kita bahas sama-sama ini. Di mana kelemahan dan kesalahan ini? Dan peraturan ini untuk apa? Ada tangan bupati ini, Pak. Bupati ini. Ada SH-nya lagi. C. Ujang sarjana hukum. Sarjana hukum apa kalau kayak gini? Harusnya dicari dari bahasa lahatnya, bungkutnya, Pak Mansur Yadi. Bungkutnya, jangan lahannya yang ditebang, bungkutnya ini ditebang. Ini tidak ada pengawasan, penindakan kepada distributor. Nah, itu yang dicari. Nah, mari kita bahas sama-sama, nanti kita simpulkan dalam suatu surat, kita berikan kepada pemerintah. Itu untuk pembukaan dari saya. Silakan mungkin dari Bung Nata, nanti terus Bung Icun, langsung Bung Manap dan Bung Satri. Silakan Bung Nata. Terbuka dan bebas ini, Pak. Sebaiknya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dalam kesempatan ini kita semua memberikan penghormatan kepada pemangku amanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Lahat. Bagian Lahat. Ya. Di mana pada saat ini kita rekanan lembaga dan media sedang melakukan konsultasi terkait surat edaran Bapak Bupati Lahat Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 2 Maret 2022, di mana pada hari ini sudah tanggal 14 Maret 2022. Berarti sudah beberapa minggu yang lalu. Kenapa hal ini kita harus konsultasikan? Benar apa disampaikan oleh Pak Saril Anwar selaku Ketua GRPKRI, ya, mengamati itu tentang minyak goreng di Kota Lahat ini. Kalau kita membaca surat edaran Bupati ini sudah sangat jelas, dan beliau sudah jalankan fungsinya sebagai pemerintah daerah Kota Lahat dengan harga-harga yang sudah ditetapkan di sini. Namun ini perlu kita pahami semua dan perlu kita ketahui semua, antara surat edaran dan pelaksanaan di lapangan ini tidak sesuai. Kenapa katakan tidak sesuai? Kita punya bukti pembuktian. Ini bukan kita mencari-cari kesalahan dari pihak A, B, C ataupun D. Ini fakta. Bahkan saya katakan istri saya juga mengalami kesusahan, Pak, mencari minyak goreng di Kota Lahat ini. Harga, kalau kita melihat dari surat edaran Pak Bupati ini, berbagai macam, ini 3 jenis ini kalau saya bacakan ini kan. Minyak goreng curah itu Rp11.500,
Itu minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500. Minyak goreng kemasan premium itu Rp14.000. Kenapa terjadi di warung-warung itu mencapai harganya itu bervariasi? Ada yang harga 23, ada yang harga itu sampai 26. Tentu di sini yang harus kita laksanakan secara bersama-sama kepada LSM, lembaga dan pemerintah daerah Kabupaten Lahat. Tentu ada kesalahan di sini. Di mana kesalahannya? Kita tidak menyalahkan ya. Mungkin ini suatu kealpaan, kelalaian dari kita semua, wajar. Kita ini adalah manusia biasa. Ini pengawasan distributornya. Ini saya menduga tidak diawasi. Itu kapan, di mana, itu cara pendistributorannya. Nah, kalau ini betul-betul diawasi oleh pihak pemerintah daerah, kita yakin pendistributoran minyak ini akan tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu. Kok aneh? Hanya bintang terang yang bisa membagikan ini. Kenapa toko-toko yang lain tidak? Kenapa tidak bintang cahaya? Nah, itu Kita kehidupan. Nah, ini yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Ini pertama, ini pengawasan distributornya. Tentu dalam hal ini ya kita berharap nih ya, atas surat edaran Bupati Lahat ini tentunya Satpol PP ya jalankan fungsinya untuk menegakkan sebuah aturan yang telah dibuat oleh Bupati Lahat. Minimal Satpol PP tahu distributor masuk ke Kabupaten Lahat itu kapan dan di mana. Nah, kalau ini diawasi sesuai dengan apa yang diharapkan kita semua masyarakat Kabupaten Lahat, saya yakin tidak ada kelangkaan minyak. Karena menduga ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan nasib masyarakat Kabupaten Lahat. Oke. Kalau urusan minyak, katakanlah urusan masak, Ya, nah, tentunya yang harus bertanggung jawab sini bukan bupati. ya, Di situ adalah kepala dinas perdagangan dan industri. ya. Ini dinas yang paling bertanggung jawab. Perdagangan. Jadi kalau kita mau konfirmasi, yang paling bertanggung jawab tentang pasar adalah mereka. Dinas Pasar. Bukan dinas pasar, dinas perdagangan. Oh, Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat, saya sepakat. Itu yang paling bertanggung jawab. Nah, justru ini ada edaran bupati, tanyakan kepada mereka, apakah efektif tak edaran ini? Ya. Nah, konfirmasinya ke sana. Ini Ya. solusi ya. Ya. Konfirmasinya ke sana. Ini ada edaran bupati, ternyata ini di pasaran tetap saja, berarti tidak efektif. Ya. Nah, Tidak jalan. tidak jalan. Edaran teh kucing ini. Oh, ya. Maaf ya. Kenapa? Tidak jalan. Edaran apa ini? Edaran itu kalau pemangku amanah kata saudara harus bertanggung jawab. Jangan pasang-pasang edaran. Sekarang dinas terkait siapa? Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat. Nah, Sudah perdagangan kan? iya di situ. Oke. Ajak ibu-ibu tunjuk Iya. sana. Kira-kira begitu. Ya, maksud kita begini Pak Nurmana. Ini kan Bupati sudah Ya. keluarkan surat edaran. Ya, justru pelaksanaan juga adalah dinas Artinya perdagangan. di bawahnya Pak Bupati harus hargai, harus hormati surat edaran ini dengan bukti mereka jalankan tugas mereka sebagai dinas perdagangan. dan industri. Itu yang kita harapkan. Penegak perdanya siapa, Pak? Itu. Penegak perdanya siapa, Pak? Penegak perda peraturan daerah Kabupaten Lahat. Iya. Itu. Itu Nah. yang harus bertanggung jawab, penegak perda. Untuk Penegak menindak. perda. Oh, Tegas. oke. Dari DPR, Pak. DPR, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lahat. Penegak perda. Maaf, Penegak Pak perda. PP, itu belum ada perda ya. Itu belum ada Penegak perda dengan Hanya perbu. ya, edaran saja. Tapi Ya. edaran ini harus dikawal oleh Pol PP paling tidak dan Dinas Perdagangan sebagai pelaksana. Ya. Nah, gitu. Lanjutkan dulu yang tadi yang Pak Mansur Yadi tadi, Bro Mansur Yadi, yang masalah distributor tadi. Kita kan wakil masyarakat, memperjuangkan masyarakat berarti. Jadi yang diaturan ini kan hanya pengecer dan Pengecer, penjual. benar. Jadi kita bagian yang membela di sini.
Kalau bertentangan dengan bupati, sekali tidak masalah. Tidak Ya. masalah kita. Tapi yang saya sesalkan kenapa di sini ada pengecer dan penjual. Pengecer, Silakan, Pak. pengecer mekanismenya begini. Masyarakat pengecer. Masyarakat kan mekanismenya begini. Ya. Pengecer membeli ke distributor 1 bulan itu hanya dikasih 1 dos. Berarti 20 kilo. 20 kilo, 1 bulan. Satu Satu bulan. bulan, ya. Sementara sebelumnya pengecer itu bisa membeli sampai 50 dos. Nah, untuk memenuhi kebutuhan di daerahnya, di warung-warung itu pengecer membeli lagi ke orang ketujuh dengan harga yang lebih tinggi 23.000 Ya. per kilo. Iya. Apakah pengecer harus menjual 14.000? Tidak mungkin. Nah, Tidak mungkin. sekarang ini penegak perda atau Perbuk, Pol PP harus bekerja ekstra, Iya. mengawasi, menindak Iya. oknum Iya. distributor yang nakal. Ya. Ya, bila perlu 24 jam. Standby. Di mana? Razia di jalan. Iya, mobil itu yang masuk dari Jakarta Ya. untuk Lahat. ke Lahat. Iya. Distributornya siapa? Dan barang itu apa memang sudah didistribusikan ke masyarakat? Iya. Ya. Ya. Ini jauh mana itu? Merahasia. Nah makanya dengan demikian tadi aku sepakat apa yang disampaikan oleh Bung Mansur Yadi bahwa ini unsur pengawasannya Pak. Ya, Ini betul. yang kita sesalkan di edaran ini, yang disalurkan kenapa hanya pengecer dan penjual? Iya, Kenapa tidak menyentuh distributor? distributor itu Ya. yang Padahal, paling padahal kita. kok apa namanya induknya kan dari distributor Pak. Benar itu. Ya macam mana nak jual murah kalau distributor jual mahal? Nah, Nah, makanya disesalkan juga peraturan ini. Harusnya distributor itu distributor harus transparan. Nah, Berapa ton yang minyak masuk ke Lahat. yang masuk ke Lahat ini? Berapa puluh ton? Nah, itu sudah didistribusikan ke masyarakat apa belum? Apa belum? Jangan hanya Ditimbun. masuk 10 ton didistribusikan ke masyarakat cuma 1 1 ton. ton atau 2 9 ton kemana? Nah. Ini oknum Iya. distributor. Iya, ya betul. Nah inilah tugas tadi yang disampaikan oleh saudara Mas Surya kita. Tugasnya pengawasan ini. Nah, iya benar. Pol PP ini tidak bisa pakai tongkat pangkat banyak saja, harus bekerja ekstra, ya nggak Pak? Ya, harusnya Bupati Kabupaten Lahat membentuk tim daerah untuk Iya, mengawasi. betul. Itu udah ada Pol PP, ada Dinas Perdagangan, ada APH, Iya. ada polisi. ada polisinya untuk mengawasi peredaran distributor minyak digoreng di Kabupaten Lahat. Sudah sampai ke masyarakat apa belum? Dan distributor harus transparan. Ada dinas perdagangan sekarang. Nah, Itu saran saya, Pak. betul. Masuk. Selaku Masuk. Ketua LSM KCBI. Iya. ya. Kabupaten Lahat. Ya, setuju sekali saya itu Pak Mansur Yadi. Jadi dalam konteks kita rapat ini, yang pertama kan kita lihat dari peraturan ini, Pak. Ya, Ketua Bagi. Rujukan dari sini. Tapi sudah kita baca dan kita analisa, Tidak efektif. tidak efektif hanya penjual dan pengecer. Ya. Benar. Kenapa tidak distributor di sini? Dinas Nah, jadi ini sebagai himbauan saja sebenarnya, tidak usah pakai bupati perdagangan saja cukup hanya menghimbau. Ya. Tapi tadi konteksnya tadi kita kan tidak merugikan masyarakat dan memberatkan masyarakat, membebankan eceran para penjual. Makanya dengan demikian aku sepakat dengan Mas Suryadi dengan Bung Nata tadi bahwa kita mengejar distributornya. Benar. Nah, kalau masuk 10 ton dijual 1 ton, 9 ton ini kemana Pak? Yang lebih Coba. tahu distributor itu dinas perdagangan Pak. Ya. Itu Makanya kalau tadi saya dia- jelaskan lagi ya untuk apa yang disampaikan Siapa oleh distributor itu dinas saudara Icun ya dari lembaga KCBI tadi kan mengatakan siapa penegak perda dan perbuk itu adalah Satpol PP dibantu dengan yang lainnya. Nah, Ya, itu. kenapa hal ini terjadi ya? Hal ini terjadi saya tolong garis bawahi ya. Surat edaran bupati itu tidak diindahkan. Karena itu Banyak tadi kan beberapa juga hal yang PPP disampaikan bisa. oleh rekan-rekan kita. Ini pendistributorannya ini Pak, tidak bisa. ada pengawalan, Telepon, bisa. tidak ada pengawasan. Perdagangan telepon aja. Bisa. Nah, itu. Nah, makanya saya katakan saya sepakat ya dengan saudara Ya, Icun intinya ini untuk Pak, pengawasannya. untuk pengawasannya Hmm. saya mengharap
Bupati Kabupaten Lahat membentuk tim daerah Ya. Oke, saran ke Iya. sini ke Ya. untuk mengawasi distributor minyak goreng yang ada di Kabupaten Lahat Ya. supaya transparan berapa minyak masuk, berapa minyak keluar. betul. Ya kalau hanya warung itu kan UKM Salah. kecil. Salah. Ya. Warung-warung itu Bisa hanya kasih mengambil Rp1.000 per Rp1.000 kilo. per kilo. Di koordinasinya. Di koordinasinya. Bagaimana dia mau jual 14.000, dia ngambil minyak itu 23.000. Ya. Wajar dia jual 25. Sangat Sangat salah. 24. Makanya saya sepakat tadi ya, kita tidak menyebutkan para pedagang ya. Ya. Kita tidak menyebutkan para pedagang eceran. Terjadinya hal ini karena ada kesalahan di sini. Di Yang Kabupaten harus Lahat, kita kawal secara bersama-sama. Pak Nata, Ya. kita sangat sedih di Kabupaten Lahat ini. Betul. Sepanjang apa ibu-ibu mengantri minyak, iya kan? Contohnya di Bintang Terang. Nah, Ibu-ibu adalah ibu kita kira-kira. Iya. hanya demi minyak Satu 2 liter. liter, Satu dua. dia sanggup berjam-jam berpanas-panas Iya. mengantri minyak itu. Dari Kadang kan pagi nggak sampai dapat sore. pula habis. Banyak lah dapat. Nah, Nah, kita sangat sedih dengan keadaan Kondisi, Kabupaten kondisi. Lahat ini, ya, terutama kelangkaan minyak goreng. betul. Sudah saja, Pak. Itu ada. Ya. Biar telepon. Mana? Coba Pak Nata yang lain. Pak Satris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang sependapat dengan surat edaran Bupati nomor 510/95 pada 2022 tentang melakukan eceran tertinggi. Tetapi di masyarakat minyak goreng ini terlalu tinggi harganya. Kalau berdasarkan edaran Bupati, surat edaran Bupati ini minyaknya terlalu harganya sangat menjangkau, tertarik. Nah, dengan surat edaran ini mohon jangan membuat aturan kalau tidak ada sanksinya. Itu yang penting. Jadi mohon kepada pengecer atau distributor mohon disanksikan atau diberi sanksi menjual minyak terlalu mahal. Itu saya kira yang saya sampaikan. Jangan dengan pengecer, Pak. Distributor Pak. Distributor, Pak. Distributor, Pengecer hanya ya. beli. Terjadinya penjualan mahal di masyarakat itu karena masyarakat membeli. Kadang-kala di warung kecil itu, Pak, tidak ada yang jual minyak. Tadi, Ada minyak. tadi Pak Satris saya kan ke warung. Di warung itu saya tanya kan ada minyak goreng di meja itu. Kemasan apa tadi? Ada saya foto. Nah aku tanya berapa harga minyak 26. Berapa ibu beli? 23. Berarti untung 3.000 1 liter. Ya wajar saja keuntungan itu Pak. Jadi inti dari masalah ini tentang satu masalah penerbitan peraturan bupati ini yang namanya edaran ini. Kenapa di sini tidak dicantumkan yang paling pertama ini distributor. Para distributor. Nah baru ke pengawasan. Kalau yang pengecer dan penjual ini sebagai pedoman. Benar. Sebab kita gali, misalnya si Mina ini membeli minyak, Pak Nurmana, Ya. membeli minyak ke warung siapa, si Badu misalnya kan, ditanya situ harganya berapa? 27. Ibu belinya di berapa? 25. Harga 25. Untung 2.000. Nah ini wajar-wajar saja. Jadi yang harus kita kejar, edar ini harus dicabut. Edar ini tidak tepat sasaran. Berarti edar ini memberatkan masyarakat penjual, Pak. Menicokkan. Harus dicabut, ini memberatkan masyarakat. Nah, yang lebih tepatnya edaran ini apa Pak? Langsung ke distributor. Ya, Nah, itu. Dia harus tunduk dengan dinas perdagangan. Harus wajib itu Pak. Jadi solusinya itu harus berada penekanan kepada dinas perdagangan, kepada Purpipi sebagai pengawasan, kepada kasih intel Polres Lahat sebagai pengawasan. Itu dia penekanannya di sana. Berdasarkan surat edaran ini. Ya. Nah, jadi di sini Pak Nur kan, coba kita amati secara apa namanya dingin. Yang kedua, kepada para pengecer garing penjual yang tidak memenuhi ketentuan HED sebagaimana pada angka 1 akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini kan membebani masyarakat penjual. Sudah itu Pak, di sini Pak tidak menyenggol sama sekali tentang distributor. Nah, kemudian sanksi sesuai dengan aturan dan undang ini sanksi apa? Pidana. Pidana itu ada pasal-pasalnya Pak. Pasal sekian melanggar undang-undang. Edaran atau aturan dari Kementerian Perdagangan dihukum berapa tahun kira-kira di situ. Ya.
Nggak berani distributor kalau jelas. Permasalahkanlah ke Jangan selalu ada sanksi-sanksi baik. Intinya distributor. Ini permasalahan ini intinya kita sepakat ini distributor. distributor melalui dinas perdagangan. Nah, jadi jadi salah dengan kita ini pas harus direvisi, Pak. Kita sama dengan bupati harus direvisi. karena sebelum dicabut itu harus efektif. Harus iya, kalau tidak efektif itu dicabut saja. Ada pencabutan. Ada, harus dicabut. Kalau sekarang kan masih berlaku itu. Masih berlaku. Ya. Nah, tapi keberlakuan ini memberatkan masyarakat. Karena Pak Ketua Padahal itu bupati. informasi lah ke dinas perdagangan. Nah, kita telepon saja nih. Telepon. Jadi begini ya, Mana-mana ada Pak. Memang takut dulu ya. menyikapi persoalan ini kita selalu berbicara nanti yang diponis masyarakat dan pedagang masyarakat dan Masyarakat pedagang. bisa. Ya. Kalau saya berpikirnya begini, sebelum kita melakukan ataupun ini harapannya kepada pemerintah dari Kabupaten Lahat sebelum buat surat edaran, sebaiknya Sosialisasi. yang sebenar-benarnya pemerintah daerah dulu jalankan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah. Ya, pertama tadi yang disampaikan, ya, masalah surat edaran ini. Apakah Bupati sudah bentuk tim? Mempelajari. Apakah Bupati sudah perintahkan kepada Satpol PP sebagai pedagang Kabupaten Lahat untuk melaksanakan tugasnya tentang distributor? Nah, kalau ini sudah dilaksanakan ya, tim sudah dibentuk, Satpol PP sudah bergerak dan berjalan melakukan tugasnya untuk pengawasan distributor tersebut. Nah, kalau ini sudah berjalan, nah baru Bupati Lahat buat surat edaran ini. Berarti yang salah bukannya pemerintah daerah, bukan salah dinas perdagangan, bukan salah Satpol PP, memang masyarakatnya yang bersalah. Kalau pendistributoran itu sudah baik dan benar, itu menurut hemat kami. Tapi jalankan dulu dong tugas daripada pemerintah daerah Kabupaten Lahat. Ya, jadi begini Pak Data, kalau aku sebagai pimpinan rapat, Ya. aku paling sepakat edaran nomor 95 ini dicabut, Pak. Ya, cabut kalau tidak. Dengan alasan memberatkan para pengecer dan penjual. Nah, itu. Dicabut dan diganti setelah terserah, tapi harus pertama membebankan kepada distributor. Ada enggak Pak? Benar, harus diawasi Ya, distributor. jadi intinya kita meminta kepada bupati untuk mencabut ini dan silakan dia mau menerbitkan yang baru. Tapi intinya membela masyarakat. Ya. Dalam hal ini kan pengecer dan penjual. Jangan masalah dinas perdagangan. Ya, jadi kita sepakat itu hasil rapat ini cuma satu, mencabut peraturan Bupati nomor 95 ini yang tanggal 2 bulan Maret 2022. Ya. Minta cabut karena tidak berpihak kepada masyarakat. Baik Pak Mansur tadi. Benar. Sepakat. Ya, masyarakat tadi pengecer dan penjual Pak. Ya. Kalau istri Bapak berwarung berarti penjual, kena juga Pak. Nah, sepakat itu kita. Bahkan berarti apa? Untuk pemerintah Kabupaten Lahat dihimbau supaya mengawasi berapa distributor yang Betul. ada di Kabupaten Lahat Betul, ini. Betul. Bila perlu Pak Mas Suryadi, bila perlu bekerja sama dan berkolaborasi dengan polisi dan instansi terkait. Benar. Termasuk kita harus dihadirkan tadi. Kita harus Jangan hadir. sampai distributor di Kabupaten Lahat ini, oknum-oknum distributor ini Masuk dalam. Ya. monopoli perdagangan, terutama minyak goreng. Ya. Bahkan Oknum. melindungi. Nah, Nah, ini harus kita kupasin. oknum yang nakal, oknum distributor yang nakal harus diawasi oleh Ya. pemerintah Kabupaten Lahat. Betul. Jadi ini sangat menarik sekali. Memang benar kita saat ini masih tergolong dalam aktivis yang membela rakyat, pro rakyat. Ya, Oke. sepakat. Aku sepakat itu. Semuanya sepakat ya? Sepakat. Oke, jadi siap. Terima kasih. Ini sudah sepakat. Kita siang. Mungkin makan siang dulu. Terima kasih. Bila topik kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.